Jika selama ini kader-kader PDI Perjuangan nampak menyatakan pembelaan ataupun dukungan kepada Hasto, namun berbeda dengan Pak Sudarsono yang juga adalah kader dari PDI Perjuangan justru mengkritisi Hasto. Kemarin juga tersampaikan bahwa Hasto adalah simbol partai. Tapi bagi saya, sebagai seorang Sudarsono, lepas dari Sudarsono itu pengurus partai, tapi Sudarsono adalah juga warga negara Republik Indonesia. Ya. Hal yang terjadi sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Dia tersangka. Dia dipanggil KPK saja juga tidak datang. Oke, kan ada apa? Terus dia mengatakan, wah nanti setelah hari ulang tahun, mosok negara diatur oleh partai politik. Iya, betul. Memang adanya negara juga karena partai politik. Tapi tidak bisa dong partai politik terus mengatur negara, apalagi lembaga resmi. Menurut saya ini juga overlap yang berlebihan. Ini menurut saya. Sedangkan di luar sana yang terkondisi, orang-orang sebagaimana Hasto ini adalah simbol partai, saya Sudarsono tidak. Masalah hukum Hasto harus dia pertanggungjawabkan secara pribadi. Tidak perlu berlindung dengan tameng partai PDI Perjuangan. Ini menurut saya. Tapi bagi kroninya, bagi kelompoknya, ya mungkin Darsono ini kurang ajarnya di situ. Tapi bagi saya, partai ini tidak hanya milik Hasto dan kelompoknya atau kroninya. Partai ini ya milik semua kader, termasuk saya ini merasa memiliki. Kalau pendapat kami mau diterima, kalau tidak ya terserah. Kenapa saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan dan sebagainya, ya bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya ancaman, ada nyata, ada di handphone saya ada kok. Tapi yang sifatnya fisik memang lu tembak, memang belum. Rumah saya dilempar memang belum. Tapi kalimat bulian di WA terhadap saya, keluarga saya, istri saya sudah ada semua. Saya screenshot dari mana, dari daerah banyak, dari orang yang notabene ada di Jakarta juga banyak. Tapi saya bangga terhadap Tribun, terhadap yang lain. Kalau kita runut komentar para netizen, menurut saya 90% malah mendukung saya. Sudarsono bagus, ini lanjutkan kalau kader partai seperti ini semua, wah hebat. Menurut saya itu 90%. Tetapi yang namanya pembenaran kemarin di saat klarifikasi itu pun, kalau di situ ada 100 komentar, ada 1 atau 2 saja yang menurut mereka itu dianggap benar, di screenshot Mbak. Screenshot tunjukkan nih, kader partai yang melanggar ini harus dipecat. Saya klarifikasi, ayo coba, kalau itu 1 berbanding berapa? Menurut saya kok 90% justru dukung saya. Tapi penjelasan saya tidak diterima. Main potong. Kalau nanti saya masih rengkel, gebrak meja. Nah, gebrakan meja dan sebagainya itu rekaman pasti ada. Kalau mereka tidak di suatu saat, kalau investigasi begitu ya, rekaman ada di mereka. Mau mereka itu potong atau apa ya saya, itu hak dia, karena saya sendiri tidak merekam. Oke, teman-teman, menarik ya keberanian dari Pak Sudarsono yang merupakan kader sendiri dari PDI Perjuangan. Bahkan beliau ini juga bukan sekedar kader biasa, tetapi juga merupakan pengurus ya. Dan karena itu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beliau juga, katanya ternyata ada pembulian, ada kemudian semacam ancaman-ancaman ringan terkait dengan sikap kritisnya terhadap Hasto yang adalah sekjen dari PDI Perjuangan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sebenarnya juga salah satu yang sedang dinantikan oleh publik, kira-kira seperti apa nantinya reaksi ataupun respon dari Bu Megawati terhadap sikap kritis yang diarahkan oleh Pak Sudarsono kepada sekjen PDIP, yaitu Hasto yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Yang menjadi pertanyaannya, kira-kira nantinya Ibu Mega sebagai ketum partai PDI Perjuangan akankah terus berpihak membela Hasto
ataukah kemudian beliau akan punya pertimbangan lain? Nah, ini juga yang sebenarnya sedang dinantikan oleh masyarakat, karena pada beberapa minggu yang lalu karena ada satu ulasan itu ya, katanya dalam sebuah pidato Bu Mega itu menyampaikan kalau Hasto ditangkap maka beliau, saya katanya akan datang ke KPK. Ya memang kalau beliau datang ke KPK ya nggak apa-apa juga sih sebagai warga negara Indonesia, ya mungkin jalan-jalan ke sana lalu kemudian menjenguk Hasto mungkin ya. Bisa juga seperti itu teman-teman. Tapi memang dinamikanya kan tidak sesederhana itu ya. Ini kan pasti ada makna politis di balik ucapan dari Bu Mega itu. Apakah pernyataan dukungan keras tegas kepada Hasto, ataukah seperti apa, ataukah kemudian bentuk perlawanan dari Bu Mega kepada KPK, itu kan multi tafsir, kemudian menjadi multi persepsi. Tetapi yang menjadi menarik adalah ulasan yang dipaparkan oleh Bang Sudarsono ini, ataupun Mas Sudarsono, ataupun Pak Sudarsono, justru sebagaimana tadi disampaikan mendapatkan kontra ataupun penolakan dari kader-kader PDI Perjuangan sendiri. Namun berbanding terbalik dengan rakyat Indonesia, yang bahkan jadi tadi itu juga ternyata dipelajari dan diketahui oleh Pak Sudarsono, ternyata pengguna media sosial itu juga pada umumnya beliau menyebutkan 90% itu menyatakan dukungan dan pembelaan kepada Pak Sudarsono. Wah, luar biasa itu teman-teman. Nah, karena itu mari kita melihat juga ya, di sini ada beberapa komentar memang, ayo kita kawal Sudarsono sebagai rakyat Indonesia yang cinta kepada NKRI. Contoh seperti inilah yang bisa mewakili hati nurani rakyat di pelosok. Semangat Pak. Lalu kemudian juga di sini salut Pak Sudarsono berdiri di atas kebenaran. Bapak Sudarsono mengikuti hati nuraninya, jujur bersuara mengenai kebenaran. Semoga Allah melindungi Bapak dan keluarga. Betul, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. NKRI harus tetap jaya untuk anak cucu kita. Keren sih Bapak ini, tidak ingin partainya diacak-acak oleh oknum yang mempunyai jabatan tinggi dan merugikan partai. Semangat Pak. Ya, orang kayak Bapak ini yang bikin saya kagum. Selain menyuarakan kebenaran, saya juga kagumi nyali dan keberaniannya. Mental petarung bukan mental tempe. Banyak orang yang jujur dan baik, tapi kalau mentalnya lemah dan nggak punya nyali besar, ya cuma manut dan asal aman. Bapak ini yang hebat, mental berjuang, panjang umur, sehat selalu, dan semoga Bapak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat selalu menerima tekanan, dan semoga ada yang mendukung dan melindungi Bapak. Jadi teman-teman, ini kalau kita lihat ya, di sini sudah banyak komentar ya, dan itu sejauh ini banyak banget yang kemudian ini menyatakan dukungannya adalah kepada Pak Sudarsono. Aryo, warga Pemalang dukung Pak Sudarsono untuk berbicara jujur tentang Hasto. Ayo warga Pemalang, khususnya kader PDIP Pemalang bersatu dukung Pak Sudarsono. Medan, kami bangga dengan komitmen Bapak, maju terus, kami mendukung Bapak. Bapak ini masih punya jati diri, bukan seorang kader penjilat di partai PDIP. Ya, ini komentar teman-teman ya. Pak Sudarsono adalah seorang yang baik dan benar, apa yang disampaikan sesuai kata hatinya. Bravo Pak Sudarsono. Jadi teman-teman semua, ini memang sebenarnya begini ya, kita semua tahu bahwa partai itu selalu membutuhkan simpati dari masyarakat. Karena itulah mereka tentu harus membangun citra partai itu sebaik mungkin di kalangan masyarakat. Dan salah satu upayanya adalah dengan mereka bisa memunculkan kader-kader terbaik yang dekat dengan rakyat, yang menjadi figur yang bisa dibanggakan dan dipuji, diapresiasi, dan kemudian dihormati oleh masyarakat. Nah, dalam kriteria yang seperti itu dan melalui komentar-komentar pengguna media sosial, Pak Sudarsono ini melalui kritiknya kepada Hasto, ini dia didukung oleh masyarakat. Nah, sebenarnya ini membuat dilematis pada akhirnya. Bila Pak Sudarsono itu kemudian diambil langkah oleh misalnya pengurus PDI Perjuangan di tingkat daerah itu ya, memecat Sudarsono, ini kan bisa justru semakin memantik anti terhadap sikap ataupun terhadap partai politik yaitu PDI Perjuangan sendiri. Ini kan kalau kemudian, ini kan sekarang situasinya itu rakyat ini ya banyak banget yang kemudian mendukung Pak Sudarsono. Bila mana tiba-tiba beliau dipecat, ini bisa memantik sikap anti terhadap PDI Perjuangan. Nah, ini dia teman-teman. Tapi begini, sebenarnya ini ada satu yang menarik ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya itu kan dari kata demokrasi ya. Salah satu yang paling dasar dalam demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, juga keleluasan untuk menyampaikan kritik. Nah, kalau kemudian ada kader PDI Perjuangan yang mengkritik Hasto, lalu pada akhirnya dipecat,
Apakah itu demokrasi namanya? Ini biarkan netizen yang menilai ya. Jadi teman-teman, ya namanya boleh demokrasi ya, tapi apakah kemudian kader-kadernya diberikan kebebasan dalam hal ya menggunakan haknya berdemokrasi? Nah, itu kemudian kembalilah kepada masing-masing kita yang menilai ya. Silakan teman-teman disampaikan pada kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi memang lagi-lagi tidak mudah, mengingat posisi sekarang ini Pak Sudarsono ini mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat dan membelanya, bahkan memuji langkahnya, dan sebaliknya dengan Hasto yang terusan dikritik habis-habisan oleh masyarakat, kecuali para pendukungnya Hasto ya, itu kan beda sikap ya, tentu saja mereka akan pro terhadap Hasto. Tapi kalau kemudian kita bandingkan Hasto ya dengan Pak Sudarsono di mata rakyat, di mata masyarakat Indonesia, siapakah yang paling benar? Sejauh ini dalam banyak komentar justru dukungan itu adalah terarahkannya kepada Pak Sudarsono dan kritik itu terarahkannya kepada Hasto. Apakah pada akhirnya itu bisa mempengaruhi bahwa Pak Sudarsono ini tidak akan mudah untuk dipecat dari PDI Perjuangan? Ya, nanti kita akan lihat saja kira-kira langkah apa yang juga akan diambil oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, dalam hal ini adalah Ibu Megawati